Terima kasih, moderator atas perkenalannya, para senior, para sejawat yang saya hormati. Izinkan saya untuk hari ini berdiskusi dengan para senior, para sejawat tentang DLBS 1033 DISSOLVE untuk pasien dengan stroke iskemik akut. Terima kasih, Sunshine. Saya diajak untuk berdiskusi di forum yang sangat baik ini. Sukses selalu untuk Sunshine. Ini kurikulum vitae saya. Saya sehari-hari bekerja di Yogyakarta. Ya, tantangannya ini ya, kita ada di era daring sampai hari ini. Ya, mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa bertemu secara tatap muka ya, 2 menit awal seperti ini, 5 menit, 7 menit, nanti 10 menit ya. Tapi mudah-mudahan tidak, karena ini adalah satu topik yang menurut saya cukup menarik karena memang kita butuh tantangan banyak untuk tata laksana di stroke iskemik akut. Ya, tantangannya ini ya, para senior dan para sejawat yang saya hormati, kalau kita cermati, maka kita sudah ada 10 tahun dari 2009 sampai 2019, dan di Indonesia stroke merupakan penyebab kematian nomor 1. Artinya apa? 10 tahun dalam hal perbaikan sistem, penemuan obat-obatan baru juga masih menjadi tantangan bahwa stroke itu tetap menjadi penyebab kematian yang utama, baik itu di Indonesia maupun di belahan dunia lain. Demikian juga kecacatannya. Ada beberapa tipe stroke ya, subtipe stroke dan insidensinya. Dan kalau kita cermati memang bagian terbesar adalah untuk penyakit pembuluh darah besar dan small vessel disease ya. Jadi dua bagian itulah yang akan cukup banyak kita hadapi dalam pekerjaan kita sehari-hari. Tantangannya adalah adanya high unmet need. Ya, jadi ada kebutuhan yang masih sangat banyak tidak terpenuhi dalam pelayanan stroke ya. Baik itu di fase akut ya, termasuk bagaimana membuat pasien itu datang lebih awal. Bagaimana sistem itu bisa memeriksa pasien, menemukan hasil-hasil pemeriksaan termasuk imaging dalam waktu yang sangat singkat sehingga di UGD itu bisa tercapai time period-nya. Ya, dan kalau kita bicara pada pasien, sebagian besar pasien itu bukanlah kandidat untuk dilakukan trombolisis, baik itu intravena maupun intraarterial. Sehingga kita akan bicara high unmet need, terutama juga pada kasus-kasus sesudah perawatan fase akut. Kalau pada pasien-pasien tadi, maka kita akan bicara adanya residual risk factor. Artinya apa? Baik sudah diberikan dengan antiplatelet dan antiplatelet yang tersedia saat ini, termasuk dengan titik tangkap yang berbeda, dan memang kalau dicermati, maka sebagian besar itu adalah mentarget pada tromboksan A2 dan pada ADP, ternyata kita tetap mendapatkan penghambatan yang tidak optimal. Artinya apa? Serangan ulang, kejadian serangan ulang atau terjadinya vascular event, baik itu stroke kembali maupun vascular event di tempat lain, itu masih tinggi. Sehingga ada satu kajian yang mengatakan adanya keperluan yang mendesak terhadap terapi yang baru, yang bukan hanya menghambat pada satu sisi, tetapi bisa memiliki multiple pathway. Nah, ini tantangannya. Sehingga inhibisi daripada platelet tadi akan memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap terjadinya thrombotic event. Tentu dengan profil keamanan yang lebih baik. Ini menjadi tantangan ya, karena kalau kita lihat maka ini satu studi yang menarik ya, bahwa rekurensi kalau para senior dan para sejawat cermati itu cukup tinggi. Ya, artinya apa? Pada pasien-pasien yang selamat dari serangan stroke pertama, maka kalau kita cermati, ini di negara tetangga kita ya, bahwa dalam waktu 5 tahun itu akan ada hampir 70% yang mengalami rekurensi. Ya, kalau dia iskemik stroke, rekurensi iskemik stroke-nya 70%. Ya. Kalau dia pernah ICH, maka 38% terjadi stroke iskemik. Nah, jadi artinya apa? Tantangan terhadap kejadian serangan ulang itu masih sangat besar. Para senior dan para sejawat yang saya hormati, maka ini ada satu kajian yang menarik ya, bahwa ketika antiplatelet yang ada saat ini dikaji, maka masih banyak unmet need. Artinya apa? Hambatan terhadap sistem itu, ya baik itu dia menghambat di tromboksan, dia menghambat di ADP, ternyata tidak
100% atau tidak menjamin sangat tinggi untuk melindungi terhadap kejadian serangan ulang. Dan kalau kita cermati, itu terjadi akibat dari kompleksnya mekanisme mulai dari peran fibrinogen, peran protrombin, peran faktor-faktor koagulasi, peran daripada trombin, termasuk juga peran daripada platelet untuk terjadinya suatu trombosis. Sehingga ada kajian yang menarik yang mengatakan apakah jalur yang ditrombin ini bisa memainkan peran yang penting. Karena selama ini kerjasama inilah yang menghasilkan suatu trombotik event. Nah, para senior dan para sejawat yang saya hormati, kalau kita cermati memang faktornya adalah bahwa adanya rusakan daripada blood vessel, yang injury daripada blood vessel, kemudian mengaktifasi sistem pembekuan, baik itu dari protrombin, dari trombin, ya aktivasi kemudian platelet, ya fibrinogen, terjadinya fibrin, lalu kemudian terjadinya clotting, ya mulai dari cederanya pembuluh darah, pembentukan dari platelet plaque, ya sampai kemudian terjadinya clotting. Dan kalau dicermati, maka memang ada jalur yang sifatnya multiple. Nah, sehingga orang lalu berpikir, karena jalurnya multiple, ya ada peran tromboksan, ada peran ADP, ya di sana, maka lalu bagaimana ketika kita mengkombinasi? Nah, ini ada satu kajian yang menarik ya, yang dia balancing benefit and risk of long-term antiplatelet. Mereka mengkaji untuk pasien dengan non-cardioembolic TIA atau non-cardioembolic stroke, maka dilihat bagaimana perbandingan antara perlindungan ketika itu hanya diberi tunggal, baik itu aspirin saja, atau clopidogrel saja, atau ketika dia digabung. Dan kalau kita cermati memang, balancing the risk-nya artinya kejadian daripada thrombotic event ketika itu digabung ya menjadi berkurang. Tetapi di sisi lain kita juga meningkatkan yang warnanya merah ini adalah kejadian terhadap bleeding ya. Dan kalau dicermati memang tidak juga sangat tinggi perlindungannya ketika digabung. Memang tantangannya adalah beberapa antiplatelet itu terutama bekerja di sistem ADP. Misalnya yang paling sering kita pakai adalah clopidogrel, ya, termasuk penemuan obat-obat baru yang bukan hanya prodrug seperti clopidogrel, tetapi yang lainnya. Kemudian ada aspirin yang bekerja terutama di jalur tromboksan. Ya. Lalu kemudian ada jalur yang lain, ya, ada jalur yang lain yang mengaktifasi ini, ya. Sehingga aktivasi platelet tadi harusnya bisa dihambat secara multiple untuk mendapatkan perlindungan yang sifatnya lebih optimal. Ada intrinsic pathway, ya, kemudian kerjasama antara trombin, kemudian fibrin, ya, kemudian juga platelet, itulah yang akan menghasilkan trombus atau clotting tadi. Yang semuanya memang diaktifasi terutama pertama kali oleh adanya cedera endotel. Ya. Sehingga ada beberapa studi kecil yang juga mengatakan bahwa ketika ini digabung, ya, yang menghambat terutama di jalur trombin dan juga di jalur fibrinogen, ya, yang menghambat juga jalur platelet, ini memberikan perlindungan yang lebih optimal. Masalahnya adalah ketika kita menggabung beberapa obat yang sifatnya antitrombotik, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan menuai kemungkinan risiko bleeding. Sehingga tantangannya adalah balancing the risk tadi. Bagaimana kita bisa menghambat thrombotic event, tapi di sisi lain kita mencegah munculnya bleeding. Nah, yang kalau dicermati memang sebagian besar ya di jalur tromboksan adalah aspirin, dan yang jalur ADP terutama adalah clopidogrel. Kemudian kita punya di sini ya yang NOAC itu yang terutama bekerja untuk menghambat terjadinya trombin. Nah, bagaimana dengan lumbricus rubellus? Ya, ini ada satu kajian yang menarik ya. Dan kalau dicermati, maka ekstrak lumbricus rubellus itu dari berbagai studi, baik itu in vivo maupun in vitro, dia memiliki mekanisme aksi yang multiple. Dan ini sangat promising atau sangat menjanjikan.
dari kajian atau mekanisme base. Fibrin inhibitor, ya, fibrinogen inhibitor, fibrinolisis stimulan, dan dia juga berfungsi sebagai fibrinolytic agent. Artinya apa? Dari fibrin dia memiliki penghambatan yang lumayan baik. Dia juga menghambat Janus kinase 1 inhibitor, MMP9 inhibitor, ya. Kemudian dia juga memiliki agregasi anti agregasi daripada platelet. Jadi dia menghambat di jalur fibrin, juga menghambat di jalur platelet. Nah, ini ada satu kajian yang menarik ya, yang dilakukan oleh Dr. Raymond dan tim, bagaimana DLBS 1033 dari kajian tadi memiliki efek sebagai anti-trombotik dan juga efek trombolitik. Nah, inilah yang pertama kali secara mekanisme menjawab mungkin high unmet need bagi pasien-pasien yang tidak memiliki cukup waktu atau datang terlambat sehingga tidak bisa dilakukan suatu trombolisis baik intravenus maupun intraarterial. DLB 1033 ternyata terbukti memiliki efek fibrinogenitik, dan dia juga memiliki efek antiplatelet. Jadi dia memiliki mekanisme yang ganda dan juga memiliki efek trombolisis, ya. Dan penghambatan terhadap agregasi platelet, lalu kemudian aktivitas daripada fibrinolisisnya inilah yang menyebabkan dia efektif untuk melisiskan daripada blood clotting tadi. Sehingga dia dipertimbangkan sebagai suatu agen antitrombotik, di sisi lain juga trombolitik. Nah, sehingga disebut sebagai pengobatan yang trombolitik oral. Nah, lalu dari suatu kajian tadi dilakukan sebuah penelitian oleh tim dari guru-guru kami di Universitas Gadjah Mada, Dr. Ismail dan juga Profesor Samakto, yang mencoba melihat profil daripada hemostasis dan juga clinical outcome daripada pasien dengan stroke iskemik akut yang diterapi dengan DLBS 1033 atau di SOF, ya, dibandingkan dengan aspirin dan clopidogrel. Ini adalah studi 3 arm paralel randomized open label yang melibatkan 126 pasien dengan stroke iskemik akut, ya, dibandingkan apakah dia diberikan aspirin 80 mg per hari, dia diberikan clopidogrel 75 mg per hari, atau disolve 3 kali sehari selama 90 hari. Dievaluasi profil-profil hemostasis dan juga dari skor klinis, baik itu dengan skala stroke Gadjah Mada maupun indeks Bartel. Para senior dan para sejawat yang saya hormati, di akhir daripada studi ternyata profil daripada hematologinya tidak berbeda, tetapi ada perbedaan yang sangat signifikan dalam hal terutama perbaikan indeks Bartel dan juga skala stroke Gadjah Madanya. Nah, ini gambarnya ya. Ada peningkatan dari hal indeks Bartel dan juga peningkatan daripada skala stroke Gadjah Mada. Jadi secara klinis dia memperbaiki outcome. Dan kalau para senior, para sejawat cermati, maka perbandingan atau perbedaan efek tadi memang lebih tinggi pada yang barnya hitam ini adalah pada yang mendapatkan dissolve dibandingkan yang mendapatkan aspirin dan clopidogrel. Lalu kemudian kami mencoba melakukan penelitian lain di tempat kami bekerja, ya, bagaimana dissolve ini. Sebelumnya kami membuat suatu systematic review dulu. Ya, kami membuat suatu systematic review sebelum kami melakukan penelitian. Ya, dan ini systematic review-nya mengumpulkan berbagai studi-studi yang lalu, ya, studi-studi yang sudah ada tentang bagaimana sih peran dissolve terhadap suatu stroke iskemik. Ya, dari 2 hasil penelitian yang kami cermati, yang kami lakukan kajian sistematik, yang satu dengan NIHSS dan yang satu dengan indeks Bartel, ternyata kami sampai pada kesimpulan bahwa kedua penelitian tadi itu secara konsisten menggambarkan adanya perbaikan dalam hal outcome, ya, baik itu NIHSS maupun juga indeks Bartel. Sesudah systematic review tadi kami kerjakan, maka kami mencoba melakukan suatu penelitian sebagai add-on, dissolve-nya sebagai add-on
Lalu yang kami lihat adalah bagaimana ketika dia discharge daripada di rumah sakit. Ya. Ada 60 subjek, lalu terbagi 30-30 di kelompok yang mendapatkan pengobatan standar, ya, pengobatan standar dalam hal ini antiplatelet, kemudian folik acid dan juga statin, dan lalu ditambahkan yang kelompok yang mendapat disof 3 kali sehari. Dan kalau dicermati maka ini ada loss of follow-up-nya kurang dari 10%, ya, ada yang discontinue akibat juga daripada adverse event, tapi sangat sedikit, hanya 2 dari 30. Nah, para senior dan para sejawat yang kami hormati, maka kalau dicermati ya, perbedaan dalam hal modified ranking scale, dalam hal NIHSS, dan juga dalam hal indeks Bartel, itu pada kelompok yang mendapat terapi tambahan DISOLV, itu lebih besar perbedaan scoringnya, dan ini terjadi secara bermakna. Artinya apa? Penambahan DISOLV terhadap terapi standar memberikan perbaikan outcome dalam hal modified Rankin score, NIHSS, dan indeks Bartel yang lebih tinggi daripada pemberian terapi standar. Dan ini sangat promising di discharge, di hospital discharge. Kami lalu melanjutkan penelitian tadi dengan melihat bagaimana functional outcome-nya, ya, dengan subjek yang lebih besar dan juga dengan pengamatan waktu yang relatif lebih panjang. Nah, ini paper ini terbit tahun kemarin, ya, 2021. Nah, jadi dari 180 subjek ya di randomisasi, ada 90 subjek yang mendapatkan terapi tambahan DISOLV ditambahkan pada terapi standar, dan 90 subjek itu mendapatkan terapi standar. Lalu kemudian dianalisis dengan follow up. Dan kalau para senior, para sejawat cermati, maka kejadian adverse event itu hampir sama, ya. Kemudian sampai di akhir, karena ini analisisnya intention to treat, kami menganalisis penuh subjek yang enroll. Nah, ini adalah baseline karakteristik daripada kedua kelompok, dan kalau dicermati tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hal karakteristik klinis, karakteristik demografik di antara kedua kelompok, baik yang mendapatkan terapi tambahan DISOLV maupun yang terapi standar. Ini adalah hasilnya, ya. Ini adalah hasilnya. Ketika diamati pada hari ke-30, ya, ketika diamati pada hari ke-30, maka perbedaan atau perbedaan dari baseline to hospital discharge itu untuk NIHSS dan juga untuk indeks Bartel, kelompok yang mendapatkan terapi tambahan DISOLV itu perbaikannya lebih baik secara bermakna dibandingkan pada kelompok yang hanya mendapatkan terapi standar. Artinya apa? Selisih skor NIHSS dan selisih skor indeks Bartel itu lebih tinggi pada kelompok yang mendapatkan terapi tambahan DISOLV dibanding yang mendapat terapi standar. Nah, dan kalau para senior, para sejawat cermati, maka proporsi yang mendapatkan outcome baik, ya, dalam hal ini kemandirian, itu proporsinya dalam 30 hari itu lebih tinggi, lebih besar pada yang mendapatkan DISOLV dibanding pada yang mendapatkan terapi standar. Jadi proporsi bar yang dia MRS-nya itu 0,1, ya, yang dia benar-benar tanpa gejala ataupun hanya gejala ringan, gejala yang sangat minor, itu lebih besar proporsinya pada yang mendapatkan DISOLV dibanding pada yang hanya mendapat terapi standar. Bagaimana dengan profil keamanan? Ya, terapi tambahan DISOLV itu tidak memberikan peningkatan risiko kejadian efek samping, terutama dalam hal ini suatu perdarahan. Artinya lalu dia memperbaiki lebih baik, ya, tetapi safety profile-nya pun bagus. Ya. Ternyata ini terjadi akibat tadi dia memiliki mekanisme yang multiple, termasuk juga memiliki efek neuroprotektif, terutama terhadap penghambatan MMP9. Nah, MMP9 yang dihambat oleh DISOLV tadi ternyata memang merupakan suatu biomarker yang terutama
untuk dilihat adanya edema cerebral atau transformasi hemoragik. Sebagai kesimpulan, stroke adalah penyebab kematian nomor 1 dan penyebab kecacatan. Ada kebutuhan yang masih banyak tidak terpenuhi, termasuk dalam hal rekurensi, dan ternyata dari hasil penelitian dan kajian yang kami lakukan, Dissolve itu memiliki efek antitrombotik dan efek fibrinolitik dengan mekanisme yang multiple, termasuk juga dalam hal memperbaiki outcome. Hasil penelitian terdahulu dan hasil penelitian kami memperlihatkan hasil yang sangat menjanjikan, terutama dalam hal perbaikan outcome. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sukses untuk Sansan.